Selamat malam, saudara mahasiswa STAIN yang saya cintai dan para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita pada sesi terakhir dari sesi Kewirausahaan 2 ini, yaitu kita akan mereview dan refresh mengenai apa yang sudah kita pelajari dalam Kewirausahaan 2 ini. Semua topiknya dan bagaimana mahasiswa sudah mempraktekkan dan harapannya bahwa saudara kalian pada Kewirausahaan 2 ini sudah bisa menjadi seorang business developer atau business facilitator. Baik, kita masih ingat pada bulan September lalu kita bahas 10 pekerjaan yang bakal naik daun di Indonesia pas kamu nanti lulus. Ya, apa saja? Ternyata ada 10 di sana yang banyak kita dapatkan di sosial media, mulai dari data analyst and scientist, kemudian spesialis artificial intelligence and machine learning, kemudian ada spesialis big data, ada spesialis digital marketing and strategy, kemudian spesialis proses automation, kemudian ada spesialis business development atau business development profesional, kemudian spesialis transformasi digital, analis keamanan informasi, pengembang software and aplikasi, juga spesialis Internet of Things. Nah, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional ini tentu saja tidak semua bisa didapatkan di sana. Paling tidak ada 3 yang kalian bisa pelajari dan kita capai, yaitu menjadi data analis dan scientist misalnya, kemudian spesialis digital marketing, kemudian juga spesialis business development atau business development profesional yang dapat kita pelajari pada materi mengenai kewirausahaan ini, sehingga kita pastikan bahwa di akhir sesi yang lalu kita tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi spesialis business development atau business developer atau business facilitator. Nah, seperti kita bicarakan sebelumnya, yaitu tujuan instruksional umum kita adalah mahasiswa mampu berperan menjadi fasilitator bisnis atau business developer sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Ini sasaran kita, dan kali ini saya kira saudara-saudara mahasiswa sudah mencoba semua, dan saya yakin kalian seharusnya sudah mampu berperan menjadi fasilitator bisnis atau business developer sesuai dengan konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Nah, untuk mencapai itu sudah kita bahas mulai dari bagaimana kita menyiapkan fondasi etik dan legal bisnis. Saudara kalian sudah mempelajari dan melakukan prakteknya, mempraktekkan dan mencobanya untuk menjadi bagaimana menyiapkan fondasi etik dan legal bisnis. Yang kedua, bahwa kita sudah mempelajari dan mempraktekkan bagaimana mengakses atau mengakses kekuatan dan viabilitas finansial usaha baru. Kemudian membangun tim usaha baru. Dan yang keempat, mendapatkan pembiayaan dan modal, serta identifikasi dan evaluasi peluang pasar. Ini sudah kita pelajari dan saudara sudah mempraktekkan dalam buku kerjanya. Kemudian kita sudah pelajari betul bagaimana model membangun kewirausahaan ini, yaitu mulai dari memutuskan menjadi wirausahaan, kemudian mengembangkan ide-ide bisnis yang sukses, kemudian bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, dan yang terakhir adalah mengelola dan menumbuhkan usaha wirausaha. Nah, kita dalam Kewirausahaan 2 ini sudah mempelajari bagaimana bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Dan sudah praktekkan. Sehingga saudara kalian sudah belajar dari KWO 1 menjadi junior business facilitator, sehingga pada hari ini saudara bisa menjadi seorang business facilitator dengan pengalaman yang sudah dipraktekkan selama ini.
Dan sebagai bukti berkualitas, pada kewirausahaan 1, saudara sekalian sudah mempraktekkan dan menggunakan buku kerja ini, yaitu membangun usaha yang efektif pada saat semester yang lalu. Dan pada semester ini, saudara kalian sudah belajar bagaimana bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha dengan 5 kegiatan yang dipraktekkan selama proses pembelajaran ini. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan topik yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan fondasi etik dan hukum berbisnis. Kita sudah pelajari bagaimana melakukan ini. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama identifikasi isu-isu etik dan legal. Yang kedua memilih bentuk organisasi. Dan yang ketiga bagaimana mendapatkan lisensi dan izin usaha. Dan inilah menjadi fondasi etik dan hukum. Sehingga kita tidak hanya just do it, tetapi do the first thing right. Jadi kita memulai dengan benar. Ini yang kita harapkan sebagai bisnis, apalagi bisnis di era sekarang ini tidak hanya just do it, tetapi harus memulai dengan benar. Karena begitu kita melakukan kesalahan, maka kita segera akan divonis oleh klien kita melalui medsos. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Mulai dari identifikasi pengelolaan keuangan dan proforma laporan keuangan. Di mana pada saat kita mengidentifikasi pengelolaan keuangan, kita identifikasi tujuan keuangan perusahaan. Kemudian proses pengelolaan keuangan, laporan historis keuangan, dan perakiraan keuangan. Sedangkan dalam pengembangan proforma laporan keuangan, kita sudah menilai bagaimana laporan proforma laba rugi, laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma arus kas, dan rasio analisis. Kemudian pada topik ketiga, kita sudah belajar dan mempraktekkan bagaimana mengembangkan dan mengolah tim usaha baru. Mulai dari ini ada 5 langkah di sana, mulai dari rencana staffing, kemudian rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kemudian langkah ketiga adalah memenuhi kewajiban hubungan industrial. Dan yang keempat, kita sudah mempraktekkan bagaimana mengelola staf dan meninjau kinerja tim. Ini pada topik 3 kita sudah bahas dengan juga bagaimana mempraktekkan dan menggunakan buku kerja, saudara sekalian. Langkah selanjutnya atau topik selanjutnya adalah identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Nah, kita sudah pelajari dan kita praktekkan bagaimana mengidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, mulai dari alasan kebutuhan modal usaha baru, identifikasi sumber-sumber modal personal, identifikasi potensi peningkatan pendanaan. Kemudian pada langkah kedua, kita mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, mulai dari identifikasi business angels, kemudian jenis ventura kapital, identifikasi initial public offering. Dan langkah ketiga, kita mengidentifikasi pembiayaan pinjaman, mulai dari bank komersial, kemudian SBA guaranteed loan, dan juga sumber-sumber pinjaman lain. Dan terakhir kita sudah melakukan identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal, mulai dari leasing atau sewa, SBIR, dan juga STTR grant. Ini sudah kita praktekkan dan saudara sekalian sudah menggunakan buku kerja untuk bagaimana kita melakukan identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Kemudian pada topik kelima atau terakhir, yaitu bagaimana identifikasi dan peluang pemasaran. Kita setelah melakukan 3 langkah penting, yaitu yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran. Yang kedua adalah investigasi. Jadi kalau pertama tadi adalah identifikasi, yang kedua investigasi peluang pemasaran. Kemudian evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Nah,
ini sudah kita praktekkan bagaimana kita mengidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran ini. Nah, dengan demikian dari model membangun kewirausahaan tadi secara keseluruhan, kita sudah bisa memastikan bahwa kalau mahasiswa semuanya sudah mempraktekkan dan membuktikan ini semua, maka seharusnya mahasiswa sudah mampu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Nah, dengan demikian sampai kepada akhir kewirausahaan 2 ini, maka kompetensi mahasiswa STIN yang sudah belajar ini paling tidak sudah bisa menawarkan jasa, ya, yaitu bagaimana jasa menyiapkan fondasi etik dan legal bisnis, kemudian mengakses kekuatan dan viabilitas finansial, bagaimana membangun tim usaha baru, mendapatkan pembiayaan dan modal, identifikasi dan evaluasi peluang pasar. Nah, yang sebelumnya juga mengenai bagaimana mengenali peluang dan menimbulkan ide, kemudian membuat konsep bisnis, analisa kelayakan usaha, analisis industri dan kompetitor, mengembangkan sebuah model bisnis yang efektif, kemudian menulis rencana bisnisnya. Sehingga kalau ini semua sudah dijalankan, maka rekam semuanya apa yang sudah dipraktekkan itu menjadi bukti berkualitas bahwa Anda semuanya sudah kompeten untuk menjadi business facilitator. Nah, ini kembali bahwa ini adalah bukti berkualitas yang dalam praktek saudara kalian sudah mencoba dan paling tidak lakukan ini 3 kali, 3 pengalaman satu bisnis dengan dengan bagaimana membangun usaha efektif mulai dari awal, dari peluang menjadi ide, kemudian bagaimana bergerak dari sebuah ide menjadi usaha, dan ini sudah dipraktekkan. Lakukan ini sampai 3 kali pengalaman, maka saya yakin saudara kalian bisa melakukan ini untuk bisa membantu melayani baik di tempat kerja Anda sekalian sekarang ini karena masih menjadi karyawan, atau sudah memulai bisnis baru sendiri, atau juga menjadi bisnis facilitator, membantu bisnis untuk membangun usaha baru. Hingga kalian bisa mulai menawarkan jasanya dengan memulai buat kartu nama untuk menawarkan jasanya. Jadi, ini misalnya namanya, kemudian business facilitator, alamatnya, kemudian jasanya. Tadi jasanya adalah yang sesuai yang sudah kita pelajari. Ini 1-7, yaitu identifikasi peluang dan menimbulkan ide-ide, membuat konsep bisnis, analisa kelayakan usaha, menulis rencana bisnis, analisis industri dan kompetitor, kemudian mengembangkan model bisnis efektif. Ini sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan pada semester pertama kewirausahaan 1, dan yang kedua adalah menyiapkan fondasi etik dan legal yang sesuai, mengakses kekuatan dan viabilitas finansial usaha baru, membangun tim usaha baru, identifikasi akses pembiayaan dan modal, dan identifikasi dan evaluasi peluang pasar. Inilah jasa-jasa yang bisa saudara tawarkan untuk membantu bisnis atau membangun bisnisnya sendiri, atau membangun bisnis usaha orang lain. Sehingga profesi ini bisa mulai jasa-jasa ini mulai sudah tawarkan, dan ingat, pastikan bahwa Anda sudah punya bukti berkualitas ini, dan pastikan saudara pede untuk menyampaikan bahwa yes, you can help them, ya, atau Anda bisa membangun bisnis Anda sendiri. Baik, kita sudah pelajari semua, kita sudah praktekkan, dan terima kasih. Selamat Anda memulai dengan bisnis Anda sekarang menjadi bisnis facilitator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.